Terkadang situasi memaksa kita untuk melakukan sebuah perubahan dalam keseharian kita. Seperti saat ini pandemi. Pandemi memaksa kita untuk karantina dan melakukan segala aktivitas kita di rumah. Seperti bekerja dari rumah, sekolah secara online, dan lain-lain. Bahkan segala aktivitas di luar pun dibataskan. Banyak yang bilang kita itu kaum mageran atau kaum rebahan. Ya sebenarnya menurut aku mereka itu gak salah juga sih bilang kayak gitu. Karena faktanya kita terlalu banyak menghabiskan waktu di depan laptop untuk mengerjakan tugas, mempersiapkan materi, belajar materi, dan lain-lain. Hal ini jika terus-menerus kita lakukan tanpa disertai dengan olahraga yang cukup, akan merusak tubuh kita. Aku sering mendengar banyak keluhan mengenai sakit pinggang, pegel, sakit tulang belakang, dan lain-lain. Ternyata olahraga itu sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Olahraga itu berperan dalam menjaga otot dan tulang kita, menurunkan resiko penyakit, memperbaiki postur tubuh, memperbaiki mood kita, dan lain-lain. Senam lantai sudah menjadi pilihan kita karena sangat mudah dan praktis untuk dilakukan. Senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga yang biasanya kita lakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alasnya. Senam lantai ini terdiri dari berbagai jenis gerakan. Namun untuk gerakan yang ingin kita bahas pada video kali ini adalah aku ingin membahas mengenai gerakan squat thrust. Squat thrust merupakan gerakan perpaduan antara gerakan plank, squat, dan juga lompat. Salah satu olahraga dari ledak otot yang efisien dan praktis. Walaupun squat thrust ini cukup menguras tenaga, namun dapat dinyatakan sebagai salah satu olahraga terbaik untuk melatih otot bagian bawah dan juga banyak manfaatnya loh. Tujuan dari squat thrust adalah sebagai gerakan fisik yang mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Menjadikan squat thrust sebagai olahraga gerakan senam lantai yang ideal dengan situasi kita saat ini. Karena banyak sekali manfaatnya, yaitu melatih otot kaki, meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan kaki untuk usia lanjut, mengencangkan paha, memperbaiki postur, meningkatkan mobilitas pinggul, serta membakar kalori. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alat yang digunakan dalam melakukan gerakan ini. Tidak banyak alat yang kita gunakan dalam melakukan squat thrust dan bersifat tidak wajib pula, yaitu merupakan sebuah matras senam, ataupun kita dapat melakukannya menggunakan sepatu olahraga tanpa menggunakan matras. Bahkan kita juga dapat melakukan gerakan ini tanpa menggunakan matras dan juga tanpa memakai sepatu olahraga. Nah, kalau sudah sepraktis ini, masih adakah alasan untuk kita tidak berolahraga? Tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita langsung ke video tutorialnya. Berikut adalah langkah-langkah melakukan squat thrust dengan benar tanpa menggunakan alat bantu. Sebelum kita melakukan gerakan senam lantai yang satu ini, ada baiknya untuk melakukan pemanasan selama 3-5 menit lebih dahulu. Tahap pertama, kita berada dalam posisi awal dengan berdiri tegak, kaki selebar bahu, dan lengan berada di samping tubuh. Tahap kedua, selanjutnya kita turunkan badan dan letakkan telapak tangan di lantai selebar bahu. Tahap ketiga, berikutnya lompatlah kaki ke belakang sehingga dalam posisi push up. Dalam posisi ini harus stabil untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap keempat, kemudian tendanglah kaki ke depan sehingga dalam posisi jongkok seperti sebelumnya di tahap kedua. Tahap kelima, lalu kita berdiri kembali sampai ke posisi akhir. Terakhir, ulangi langkah pertama sampai kelima secara serentak sampai sekian waktu yang diinginkan. Menyerupai squat thrust, squat biasa juga dimulai dengan posisi awal yang sama dengan squat thrust. Namun kita membuka sedikit lebih lebar daripada bahu. Kemudian yang membedakan adalah kita tidak menekuk lutut sepenuhnya, hanya sampai tertekuk kurang lebih setengahnya dan kembali mengangkat badan tegak seperti semula. Sama-sama termasuk kategori gerakan squat, di mana tujuan utamanya adalah untuk melatih otot kaki. Gerakan squat biasa hanya melibatkan otot-otot bagian bawah, seperti gluteus maximus, minimus,
medius atau bokong, paha dan betis. Karena hanya menopang tubuh dengan menekuk lutut dan posisi tangan lurus ke depan. Berbeda dengan squat thrust yang terdiri dari berbagai gerakan, melibatkan lebih banyak otot yang bekerja, seperti otot tungkai, otot bokong, otot perut saat kita melakukan lompatan, dan posisi lutut ditekuk. Otot bahu ketika dalam push up, otot tricep, dan otot dada. Demikian cara melakukan squat thrust dengan benar. Cukup melelahkan bukan? Menjadikan squat thrust sebagai olahraga yang tepat untuk kita sebagai kaum mageran. Dan juga squat thrust ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai rutinitas kita setelah selesai sekolah maupun bekerja. Mari kita jaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Silakan Anda mencobanya sendiri di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. You ruined a perfectly good thing.